33%. Terus banyak pengangguran sekarang, apa-apa mahal. Terus usaha mandiri juga lesu, nggak ada yang beli. Masih mending negara gua inflasinya 68%. Semua bisnis di sini nggak lancar, tutup. Satu-satunya bisnis yang masih lancar itu cuma transplantasi rambut buat orang botak. Negara kalian itu lebay. Kita aja inflasinya sampai 288%, biasa aja. Masih menang Piala Dunia. Makan tinggal makan, ngambil di tempat sampah. Kita juga nggak kerja lagi, tinggal santai di rumah. Ya, udah stres deh. Moga kita nggak kayak gitu ya. Iya, amit-amit kayak gitu. Untung tinggal di Indonesia. Inflasinya cuma 3%. Bu, beli permen 1.000. Dapat 10 kan permen 1.000? Beli permen 1.000 dapat 10. Tahun kapan itu, Sekarang permen itu 1.000-nya dapat 3. Ya udah, ambil 4 deh 1.000. Kesian gua lihat lu. Kok mahal ya permen sekarang? Ya apa-apa tuh emang mahal sekarang. Di Cina punya tangga besar loh. Itu panjangnya 8.800 km. Itu dibuat untuk melindungi Cina dari bangsa-bangsa barbar macam lu orang. Bercanda om. Lihat, kita punya Colosseum. Itu sistem kubahnya rumit dan punya 50.000 untuk menampung penonton yang akan menonton gladiator zaman dahulu. Di Peru punya peradaban Machu Picchu dari suku Inca. Ini juga sering disebut kota di atas awan karena berada di ketinggian 2.350 meter di atas permukaan laut. Negara-negara lain juga punya keajaiban dunia kayak Great Wall di Cina, terus Taj Mahal di India, Petra di Yordania, Chichen Itza di Meksiko, dan Christ the Redeemer ada di Brasil. Alah, di Indonesia juga ada keajaiban dunia namanya Borobudur, tapi ya dulu, sekarang nggak masuk lagi. Mana pernah Indonesia masuk 7 keajaiban dunia? Lah, di buku SD gua dulu ada, di Atlas juga ada. Gak pernah punya tahu Indonesia? Ada, gak ada, ada, gak ada, ada. Googling coba, ada nggak? Awas dulu ya kalau ada. Kok nggak ada? Biaya hidup termurah? Ya jelas di Vietnam. Kalian cuma butuh uang 7,8 juta untuk hidup tinggal 1 bulan di sini. Lebih murah di negara gua lah. Kalian cuma butuh uang 7 juta rupiah untuk tinggal 1 bulan di sini. Dan 2,5 juta rupiah per bulannya, kalian udah bisa tinggal di apartemen. 7 jutaan, udah lebih murah di negara gua. Kalian bisa hidup rebahan doang, nggak bangun-bangun lagi dengan duit 6 juta 1 bulan. Udah, jangan ribut. Semua orang juga tahu negara gua yang paling murah. Kalian punya gaji 5 juta rupiah di sini aja, udah bisa nikah, terus beli rumah, beli mobil, beli iPhone. Ya walaupun masih kredit. Tapi itu datanya aja ya. Faktanya kayak saya nih, guru honorer 700.000 bisa hidup kok sebulan. Bahkan lebih rendah dari itu bisa hidup kok. Maka dari itu, tinggal di Indonesia itu enak. Murah. Jadi ini Oe bawa keluarga Oe satu dinasti mau tinggal di Indonesia. Boleh oh. Cek. Gak boleh tinggal di sini, cek. Cek. PR itu apa ya? Itu loh tugas dari sekolah yang dikerjain di rumah. Oh, tugas dari sekolah. Saking jarangnya kami dapat tugas dari sekolah sampai lupa PR itu apa. Kami jarang sekali dapat PR dari sekolah. Tapi kalaupun dikasih, kami rata-rata hanya menghabiskan 2,8 jam per minggunya untuk mengerjakan PR. Hampir sama seperti di Finlandia, karena kebutuhan kami akan pendidikan sudah sangat tercukupi di sekolah, jadi kami hanya menghabiskan waktu sekitar 2,9 jam per minggunya untuk menyelesaikan PR. Bahkan tidak ada PR sama sekali. Di Jepang banyak banget PR-nya. Rata-rata kami menghabiskan waktu 3,8 jam per minggunya untuk mengerjakan PR. Ya, walaupun tidak setiap minggu, tapi biasanya PR yang paling banyak itu setelah liburan. Kami selama liburan mengerjakan PR dan dikumpul setelah liburannya. Selamat pagi anak-anak, Ibu kasih PR aja ya. Buka halaman 73, kerjain soal pilihan gandanya 1-25, terus esainya 1-20 ya. Bu, Apa? kok PR lagi sih Bu? Nggak dijelasin dulu apa materinya? Jelasin, Ibu tuh capek-capek tahu nggak ngajar di depan kelas ngejelasin semuanya, tapi kalian nggak ada yang ngerti. Disuruh nanya nggak ada yang nanya. Jadi kerjain aja PR-nya, minggu depan dikumpul. Ya udah, Ibu tinggal dulu kelasnya. Jangan ribut. Negara paling ramah di 2024 menurut Yahoo Finance. Di urutan pertama adalah, iya jelas negara gua dong. Soalnya udah terkenal banget tuh dengan keramahannya. Ya, negara saya sendiri, Uni Emirat Arab. Kok enggak sih nomor 1? Ya udah nomor 2 deh. Yang kedua, Malaysia. Kok Malaysia sih? Perusahaan menyambut wisatawan, ekspatriat, dan menyambut imigran. Kita lah yang utama. Bang, 1, nasi kandarnya pakai lem sheng. Oke, nomor 3 nih kayaknya. Nomor 3, negara kami, Vietnam. Gak juga. Masa nomor 4?
Berikut daftar lengkap negara paling ramah di 2024 menurut Yahoo Finance. Kok 15 besar aja nggak masuk sih, gimana ini? Soalnya di negara lu ada mereka tuh. Ih, saya ramah kok. Belum lagi kalau ada turis, orang kalian suka mahal-mahalin harga. Pokoknya negara gua yang paling ramah. Negara paling pintar di dunia, ya jelas Jepang. Dengan rata-rata IQ penduduknya di angka 106,48. Kami akan membuat Gundam. Emang ya, gila sama pinter tuh beda-beda tipis. Oh ya, angka rata-rata IQ penduduk Taiwan itu di angka 106,47. Ya udah, saya pamit pulang dulu ya. Negara kami super sibuk, jadi kami sudah terbiasa seperti itu. Angka rata-rata IQ penduduk Singapura itu ada di angka 105,89. Itu mulu. Wah, ini salah datanya nih pasti. Orang Indonesia itu kan banyak pinter-pinter. Jadi manajer di luar negeri banyak. Terus Pak Habibie aja bikin pesawat. Permisi kak, Ya, ada apa ya? kita mau nawarin bisnis nih kak. Bisnis apa tuh? Kakak deposit 2 juta aja bisa balik modal ratusan juta. Oh, saya ini pinter loh. Nggak gampang Udah dibodoh-bodohin. ada yang kebeli kapal pesiar loh kak, ikut bisnis kita. Ada yang kebeli mobil. Demo. Kalau ngomongin biaya hidup termahal, ya jelas negara kami dong masuk jajarannya. Kalian baru bisa hidup enak di sini kalau punya rata-rata gaji sekitar 5.500 US dollar atau bisa dirupiahkan jadi 88 juta rupiah. Dengan gaji rata-rata 9.500 US dollar atau sekitar 156 juta rupiah, kalian baru bisa hidup enak di Zurich. Sesuai dengan nama kotanya, Zurich. Kalian baru bisa hidup tinggal di New York kalau kalian punya penghasilan sekitar 3.600 US dollar atau sekitar 57 juta rupiah. Itu pun kalian cuma bisa hidup ala kadarnya, seperti saya, guru. Alah, susah bener hidup di luar negeri. Mending di Indonesia aja. Nih, pakai gelas plastik aja udah bisa hidup di Indonesia. Kok bisa? Gimana caranya? Ya ini, bawa lampu merah atau ngemis. Semua anak rantau udah pada tahu nih kalau Jogja itu biaya hidupnya murah banget. 300 ribuan bisa dapat satu kosan. Terus biaya makan 1 bulan 1 jutaan juga cukup. Emang Jogja doang apa yang murah? Di Solo juga 1 juta aja 1 bulannya itu kamu udah bisa hidup nyaman di sini. Udah, nggak usah ribut. Di Klaten juga murah kok. Soto aja ada yang 1000-an. Tiap daerah itu murah. Asal tahu tempat di mana habisin duitnya. Tapi kok punya kota memang murah sekali. Terus seperti di Papua mahal. Saya jual 1 babi di kampung. Bisa hidup 1 tahun di sini. Berarti banyak dong duitnya kalau di sini ya. Ya udah Mas, mending di kampung tuh jualin aja babi-babinya itu. Terus hidup ke sini, nikahin saya gitu. Jokowi boleh, Prabowo boleh, Anies boleh, yang nggak boleh itu rasis. Tapi kok nomor 3 di internet negara mana ya yang jadi negara paling rasis? Ya mungkin karena orang lainnya sering konflik sama minoritas Syiah dan pekerja imigran dari negara berkembang yang datang ke sini. Kalau bicara tentang pekerja imigran, khususnya dari Afrika dan Asia Selatan, mungkin karena kami, negara mana ini sering bayar mereka rendah ketimbang dari negara-negara lain. Makanya negara Ana masuk daftar negara paling rasis nomor 2 di dunia. Sehabis perang karena konflik etnik, makanya negara kami agak susah menerima bangsa lain di negara kami. Maaf ya. Ya ampun, negara kalian ini ya. Di Indonesia mana ada yang rasis? Indonesia itu ya berbeda-beda namun tetap satu gitu. Bu Tuti lagi ngapain? Burik, ini lagi ngobrol sama aba-aba ini loh. Kayaknya makin bahagia nih, Bu. Kelihatan ya? Iya, soalnya makin gendut gitu. Habis liburan juga ya, Bu ya? Kok tahu? Ya tahu dong, soalnya kulitnya itu gosong, hitam dekil kayak gitu. Liburan ke pantai kan pastinya. Aduh Bu, kapan punya anak? Liburan mulu. Lah. CPI udah ngerilis negara yang paling korupsi di dunia. Makin kecil skornya, makin korupsi. Makin gede skornya, makin bersih gitu. Dan negara gue cuma dapat angka di 13, skornya 13. Jadi nomor 3 korupsi paling banyak di dunia. Sama kayak negara gue. Aduh, orangnya sih cakep-cakep ya. Tapi pemerintahnya ya ampun korupsi mulu. Udah tahu negara udah bangkrut. Udah kalem. Negara gue ini nomor 1. Skornya cuma 11. Nyaris 0. Nyaris gak ada yang bersih. Aduh, jadi perompak aja ini. Negara gua sih skornya 34. Ya emang masih tinggi sih korupsinya dibanding negara-negara global yang rata-rata skornya 43. Ya tapi wajar lah. Negara ini kan negara jajan Belanda. Ya sifat korupsinya diturunin dari sana. Ingat kultur sel-sel kan? Waktu itu kan Belanda dari Indonesia. Pak